Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita lihat kitab sholat, sifat sholat Nabi, bacaan ketika i'tidal. Kemarin kita bahas kita bahas tentang cara bangkit dari ruku. Ya, cara bangkit dari ruku. Sekarang kita lihat bacaannya, dibaca. Kitab sholat, sifat sholat Nabi, bacaan ketika i'tidal. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Manhajus Salikin, wa yaqulul kullu rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'a as-sama wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang artinya lalu imam, makmum dan munfarid, orang yang salat sendirian, sama-sama membaca yang artinya, wahai Rabb kami, segala puji untukmu, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Nah, situ saya belum lanjutkan untuk kalimat selanjutnya, mubarakan fi. Sepenuh, itu bisa dilanjutkan, sepenuh langit dan bumi. Sepenuh langit dan bumi. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Nah, itu cuma kurang aja terjemah. Terus dibaca. Jadi kita bahas di sini kalau Syekh ini katakan bacaan yang ini kan sebelumnya kan sami Allahu liman hamidah. Kalau kesimpulan dari Syekh As-Sa'di, sami Allahu liman hamidah itu dibaca oleh imam, dibaca oleh orang yang sholat sendirian. Sedangkan makmum tidak pakai sami Allahu liman hamidah, langsung dia masuk Rabbana walakal hamdu. Nah, sekarang beliau lagi sebut kalau bacaan ini makmum, imam, makmum, orang yang sholat sendirian semuanya baca. Yaitu baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'as samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, kalau bacaan ini sebenarnya ya, para ulama itu katakan ketika menjelaskan perkataan Syekh As-Sa'di di sini, mereka katakan bacaan yang saya susun ini gabungan beberapa riwayat. Riwayat ini diambil, riwayat ini diambil, riwayat ini diambil, dirangkai jadi satu. Kalau mau baca bisa cukup dengan Rabbana walakal hamdu saja atau Rabbana lakal hamdu. Sekarang kita lihat 4 versi di sini, berbagai versi bacaan Rabbana walakal hamdu. Berbagai versi bacaan Rabbana walakal hamdu. Ucapan Rabbana walakal hamdu bisa dipilih dari 4 bacaan. Yang pertama, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Yang kedua, Allahumma Rabbana walakal hamdu. Yang ketiga, Rabbana lakal hamdu. Yang keempat, Rabbana walakal hamdu. Lihat, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Lalu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Lalu Rabbana lakal hamdu. Lalu Rabbana walakal hamdu. Yang dua pertama pakai Allahumma, yang satu pakai wa, yang satu tidak. Lalu 3 dan keempat tidak pakai Allahumma, yang satu tidak pakai wa, yang satu pakai wa. Semuanya ada riwayat. Tadi sudah ada dalam kurung, ada hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, ada yang Bukhari saja, ada yang Bukhari Muslim. Nah, sekarang bacaan lengkap ketika i'tidal.
Bacaan lengkap ketika i'tidal. Bacaan yang lebih lengkap ketika i'tidal atau bangkit dari ruku. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jaddu, yang artinya, ya Allah, Rabb kami, bagimu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang engkau berikan, dan tidak ada pula yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilihnya, hanyalah dirimu kekayaan itu. Tidak manfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya. Terus hanyalah darimu kekayaan itu. Taib. Kalau sini bacaannya panjang, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla sana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Terus keutamaan membaca Rabbana walakal hamdu disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Idza qala al-imamu sami'allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min danbih. Jika imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, maka hendaklah kalian mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Nah, tambah situ kata Allahumma, karena di teks ada kata Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Wanya dihapus. Terus karena siapa saja yang ucapannya tadi berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosanya yang telah lalu akan dihapus. Berarti keutamaan membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu, dosa-dosa yang lalu itu nanti akan dihapusnya. Garis bawahi kalimat dosanya yang telah lalu akan dihapus. Ini tanda keutamaan dari membaca bacaan Rabbana lakal hamdu. Terus begitu pula bagi yang mengucapkan. Begitu pula bagi yang mengucapkan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, yang artinya, wahai Rabb kami, bagimu segala puji, aku memujimu dengan pujian yang banyak, yang baik dan penuh dengan berkah. Disebutkan dalam hadis Rifa'ah bin Rafi, Nabi SAW mengatakan, bagi orang yang mengucapkan semacam itu, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadiru naha ayyuhum yaktubuha awwalu. Aku melihat ada 30-an malaikat berlomba-lomba siapakah di antara mereka yang lebih duluan mencatat amalannya. Nah, di sini sebutkan bid'atan wa salasin. 30-an malaikat itu berlomba mencatat orang yang membaca ketika i'tidal Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi ini keutamaan baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus hadis terakhir dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika telah mengangkat kepalanya dari ruku, beliau berdoa, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlal sana'i wal majdi ahaqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya, ya Allah, Rabb kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemilik puji dan kemuliaan segala yang diucapkan oleh hamba. Kami semua menghambakan diri padamu. Ya Allah, tidak ada yang kuasa menolak apa yang engkau cegah, dan tidak bermanfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan, karena keagungan itu dari engkau juga. Tidak ada yang kuasa menolak apa yang engkau cegah. Ada kalimat sebelumnya sebenarnya, Allahumma la mani'a, tidak ada yang menghalangi apa yang engkau beri. Ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang engkau beri, dan tidak ada yang kuasa menolak apa yang engkau cegah.
Berarti ada tambahan, ya Allah, tidak ada yang kuasa memberi tadi ya. Oh, ini ada kalimat ini. Yeah. Nanti diperbaiki. Ya Allah, tidak ada, yang kalimat terakhir aja. Allahumma la mani'a, tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau beri. Dan tidak ada pula yang dapat memberi. Tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau beri. Lalu tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Nah, baru nanti masuk pada kalimat dan tidak ada manfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan. Jadi kalimat yang terakhir saya ulangi, ya Allah, tidak ada yang menghalangi apa yang Engkau beri dan tidak ada yang memberi apa yang Engkau cegah. Dan tidak bermanfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan, karena keagungan itu dari Engkau juga. Itu bacaan-bacaan. Jadi bisa baca yang versi ringkasnya Rabbana walakal hamdu saja, bisa yang pertengahan Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, bisa yang versi lengkap yang tadi hadis Abu Sa'id Al-Khudri itu paling lengkap riwayat Muslim. Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ala sana'i wal majdi ahqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi kadang baca yang versi ringkas, bisa kadang baca yang versi lengkap. Ustaz, apa batasan sehingga dikatakan masbuk? Bagaimana jika tidak sempat baca Al-Fatihah di rakaat pertama bagi makmum masbuk, sedangkan makmum sempat berdiri bersama imam? Dapat, kaidahnya adalah dapat satu rukuk, dapat satu rakaat. Itu untuk jawab tadi Al-Fatihahnya bagaimana. Maka kalau dia dapati rukuk, sudah dapati satu rakaat, tidak baca Al-Fatihah, tetap dianggap kalau dapat rukuk maka dapat satu rakaat. Masbuknya dia ketinggalan satu rukun dari imam, maka dikatakan dia itu masbuk. Berarti kalau imam sudah mulai baca Al-Fatihah sudah disebut masbuk. Kejelasannya nanti insya Allah, ini pelan-pelan nanti sampai pada sholat berjamaah. Ketika datang sholat Jumat dan sedang dikumandangkan azan, maka lebih afdal mendengarkan azan dahulu atau langsung sholat sunnah. Karena ini kepentingannya, khutbah lebih penting daripada menjawab azan, maka lebih tepat untuk dahulukan sholat tahiyatul masjid, baru nanti dia melanjutkan untuk mendengar khutbah. Azan tidak dia jawab ketika itu kalau khusus untuk khutbah Jumat. Bagaimana sikap yang saya ambil? Setiap saya melaksanakan sholat sering batal karena buang angin, sehingga saya bolak-balik wudhu dan sholat. Yang kedua, bagaimana sikap saya ketika saya sholat di rakaat terakhir dan ingin buang angin? Apakah sebaiknya saya tahan atau saya batalkan lalu saya berwudhu dan mengulangi sholat saya? Mohon tanggapan Ustaz karena saya ragu akan status sholat saya. Coba nanti baca tulisan saya tentang sholat khusyuk. Saya jelaskan tentang kaidah memahami antum ini sedang kena gejala was-was atau tidak. Ini kalau kena gejala ini harus diobati. Nanti bisa lihat di kiat sholat khusyuk serial yang ke-2 kayaknya. Ini ada penjelasan dari Syekh Said bin Waf Al-Qahtani. Siapa yang dapati ini berarti dia kena gejala was-was. 1. Ini gejala-gejala was-was ya pada orang yang mengidapnya. Berarti masalah ini. Saya takutnya ini masalah. 1. Lama dalam melakukan istinja, lama dalam wudhu atau lama dalam mandi. Jadi perasaan gak yakin terus, dia sudah buang hajat, terus keyakinannya ini kayaknya ada sisa, dia ulang lagi. Wudhu juga demikian.
lama sekali, kayak kurang yakinnya itu lebih banyak. Sama juga untuk mandi junubnya sama. Yang kedua, dia mengulang-ulang wudu, tohara atau sholat sampai berlebih-lebihan dalam menggunakan air untuk bersuci. Jadi dia ulang-ulang terus, akhirnya boros gunakan air. Karena nganggapnya tadi wudunya nggak sah, mandinya nggak sah, toharonya bersucinya tidak sah. Itu gejala yang kedua. Gejala yang ketiga, mengganti baju karena menyangkanya terkena najis, dan ini berulang kali. Mengganti baju karena menyangkanya terkena najis. Kalau yang ditanyakan di sini buang angin. Ini bisa masuk dalam hal ini jika ini terulang terus. Dan perasaannya kayak gitu terus, dan dia nggak temukan rasa yakin di situ. Ya, nggak temukan rasa yakin, cuma was-was saja. Maka kalau itu gejala was-was, nanti diperbaiki. Solusinya bagaimana? Solusinya ada beberapa di sini saya sebutkan. Di antaranya yang kaitannya tadi tentang buang angin, mandi, wudu. Maka solusi dia yang pertama, meminta perlindungan pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berarti baca ta'awudz. Jangan-jangan itu was-was dari setan. Yang kedua, tidak lama-lama di kamar mandi atau di toilet. Sudah penuhi hajat, keluar. Nah, yang ketiga, kalau ini kaitannya dengan istinja, tadi sudah keluar dari kamar mandi, ini kayaknya keluar lagi. Maka coba lakukan qiyat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam praktekkan di sini. Dikatakan oleh Al-Hakam bin Sufyan Ats-Tsaqafi, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza bala yatawaddau wa yantadihu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila kencing beliau berwudu. Setelah itu beliau berwudu. Dan di sini sebelumnya beliau itu mercikan air pada kemaluannya. Setelah kencing beliau percikan dulu. Air itu percikan pada kemaluannya, percikan pada celana. Lalu berwudu. Kalau ada was-was, berarti kita bisa katakan, ini basahnya itu mungkin di celana, mungkin di kemaluan saya. Tadi saya baru percikan itu. Maka was-was tadi jadi hilang. Itu kalau kaitannya dengan tadi. Kalau ini kaitan dengan ini, tunggu sampai yakin dulu. Kalau ini terjadi berulang kali, itu berarti gejala was-was. Maka belajar terus sampai nanti kita punya ilmu, rasa was-was, ragu-ragu kayak gini nanti hilang. Maka ragu-ragu itu nggak selamanya diikuti. Ini sama juga tadi, ada yang merasa ragu-ragu juga di sini buang angin ataukah tidak. Ustadz, kalau saya sudah sholat sunnah duha jam 8, apakah boleh sholat duha lagi jam 10? Boleh. Sholat duha misalnya jam 6, sudah masuk waktu duha, 15 menit setelah matahari terbit, terus jam 8 dia duha lagi, jam 10 punya kesempatan duha lagi, boleh. Bagaimana dengan hukum bangkit dari rukuk yang mengangkat kedua tangan dengan diulang seperti terpatah-patah? Gitu ya. Nah, gitu. Atau bahkan setiap tangan diangkat. Ini ulang-ulang ini. Takutnya ini was-was, kurang yakin, mungkin kurang tegas gitu. Nggak boleh. Ya, kalau itu kurang yakin, kurang tegas, ya cukup sekali saja dengan rasa yakin. Apakah ucapan untuk makmum saat i'tidal selain Rabbana walakal hamdu sahih, yaitu hadis berikut ini, Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu. Tadi sudah ya, sudah terjawab ya, semuanya boleh. Nanti bisa tambah dengan bacaan mil as-samawati wa mil al-ardi dan seterusnya tadi seperti dalam buletin. Apakah masih boleh sholat duha setelah sholat id? Besok sholat idul adha, terus dia jam 9 sholat duha lagi, boleh. Karena idul adha tidak ada kaitannya dengan sholat duha. Dan idul adha, sholat idul adha memang dilakukan pada waktu duha, namun sholatnya berbeda. Ini sholat idul adha, ini sholat duha. Teman saya mendapati amanat dari suaminya sebelum meninggal agar setiap tahun kurban 2 ekor kambing. Jadi untuk melaksanakan amanat tersebut, apakah kurban di atas namakan suaminya atau seperti apa? Kalau menurut mazhab Syafi'i di atas namakan suami berarti karena ada wasiat. Nah, masalahnya di sini selanjutnya, apakah ini dilakukan terus nanti setelah meninggal dunia? Tiap tahun itu 2 ekor kambing, lihat dari kemampuan.
Karena diperintahkan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Bolehkah belajar tajwid atau tahsin kepada orang yang berbeda manhaj? Cari yang akidahnya bagus sehingga tidak dimasuki pemahaman-pemahaman keliru dalam mengajarkan tajwid pun bisa. Apakah boleh pria yang sudah ditalak? Maaf, bukan ditalak, ditolak. Apakah boleh pria yang sudah ditolak kembali melamar perempuan yang sama? Ya kalau dia mau. Kan tergantung dia kan. Kalau ditolak lagi ya sudah, kamu ditolak kedua kalinya. Ya, terima aja, mbok cari yang lain gitu, gak usah ulang-ulang. Kok bisa ta'aruf di sini tadi masalah sholat? Saya ada 2 tawaran ta'aruf dari 2 akhwat, beda status, satu janda mati, satu anak, dan yang satunya gadis. Mana yang lebih besar pahalanya, menikahi janda atau menikahi gadis? Insya Allah kamu nikahi gadis. Kalau kamu masih muda, nikahi gadis lebih utama insya Allah. Karena Nabi SAW mendapati ketika itu seorang sahabat yang dia itu nikahi janda. Nabi tanya, kenapa kamu tidak nikahi gadis saja, kamu bisa bermain-main dengannya? Nah, dia ada alasan ketika itu, saya kalau nikah dengan gadis, masalahnya adik saya masih kecil-kecil. Kalau dengan gadis malah nanti dia nggak ngurus rumah, dia main dengan adik-adik saya. Nah, maka ketika itu dia putuskan nikah dengan janda supaya ada yang ngurus adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Nah, itu alasannya. Kalau ada alasan kayak gini nggak masalah. Maka ditimbang-timbang mana yang masalah di situ. Saya sudah dihitbah, namun si laki-laki setelah hitbah tetap tidak bisa menjaga interaksi antara kami dan saya menjadi terpengaruh. Apakah sebaiknya saya teruskan proses nikah atau dihentikan saja? Wah, ini sudah rawan sekali ini baiknya segera nikah, itu nggak tunda-tunda. Terus laki-lakinya sepertinya tidak tahu aturan dalam hal ini. Mungkin cuma tanya-tanya saja gimana persiapan terus dari kemarin-kemarin belum nikah-nikah juga. Gimana persiapannya? Belum ada tanggalnya, belum ada kepastiannya gitu. Ya. Baiknya saya sarankan bilang sama orang tua supaya prosesnya dipercepat. Terus si laki-laki juga bilang sama orang tuanya prosesnya dipercepat, tidak lama-lama. Wah, ini kok jadi curhat nih. Saya pengen bahas tentang sholat nih. Dan muamalah dulu. Soalnya kalau curhat ilmu saya nggak bertambah. Saya berbisnis jual beli laptop dengan seorang yang beragama Kristen. Tetapi yang saya ajak bisnis ini pedagang yang jujur. Karena yang dia dapat berasal dari lelang di Pegadaian. Lalu apakah saya boleh berbisnis dengannya? Jadi ini pedagang yang jujur, namun dia dapat barang dari Pegadaian. Nah, ini dirinci. Kalau dari barang dari Pegadaian, kalau itu dari barang yang diambil secara paksa karena utang riba, zolim. Utangnya nggak bisa dilunasi, terus barang gadaiannya diambil paksa, zolim berarti. Kalau ketahuan barang ini dari Pegadaian semacam itu, maka kamu jual barang yang seharusnya ini masih milik orang lain. Berarti nggak boleh dijual dong. Makanya kalau terbukti seperti ini, baiknya putuskan hubungan dengan itu karena masih belum jelas. Cari coba pedagang muslim yang paham agama, insya Allah lebih amanah dalam hal ini. Ustadz, jika kita memiliki pekerjaan haram dan baru mengetahui kemanakah gaji harus dibawa. Suruh resign. Di sini nggak ada pilihan, ini pekerjaannya haram kan? Resign. Terus gajinya gimana? Gajinya nanti kalau ini murni dari pekerjaan haram tadi dan ini semua murni dari pekerjaan haram, dia tidak bisa manfaatkan. Makanya berat, konsekuensinya berat di sini. Saran saya itu resign, terus cari pekerjaan yang baru untuk itu. Kalau dia bisa manfaatkan di luar gaji yang haram tadi itu lebih bagus. Dicari pekerjaan yang lain kemudian dapat dari gaji itu dan hidupi dari gaji yang halal tadi. Apakah diperbolehkan menerapkan denda dalam bayar listrik kos? Sering ya ini ya. Apakah ada cara syar'i yang bisa diterapkan agar anak-anak kos tidak telat bayar iuran listrik? Gini, tentang permasalahan denda yang tepat, denda yang masalah itu kalau kaitannya dengan utang.
telat bayar utang, maka ada denda sekian. Kalau kaitannya dengan utang, ini denda yang ada dalam utang piutang ini masuk dalam riba jahiliyah. Riba jahiliyah yang terjadi gini, kalau dia bayar tepat waktu tidak ada tambahan. Namun kalau dia minta ada penundaan, maka dikatakan sudah kamu milih riba saja kalau gitu. Maka ada tambahan. Nah, ibaratnya dengan zaman ini denda tadi. Ya. Ini kalau dalam utang piutang. Namun kalau bentuknya itu tidak ada kaitannya dengan utang piutang, bentuknya punishment. Contoh, anak datang ke sekolah, dia telat atau dia lakukan pelanggaran di sekolah, maka nanti dapat poin sekian, maka dendanya itu sekian. Dendanya ini kaitannya tidak ada kaitannya dengan utang piutang, punishment, hukuman. Biar dia jadi jera di situ. Maka kalau statusnya seperti ini, maka tidak masalah. Tidak dihukumi riba. Ya. Namun kalau ini kaitannya dengan listrik, ini ada kaitannya dengan utang piutang atau enggak? Enggak kan? Ini pembayaran ya. Karena masalahnya kalau ini telat, listrik kos-kosan juga bisa jadi masalah. Maka kalau itu mau diterapkan bisa. Karena tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Insya Allah ini pendapat ini yang lebih kuat. Jadi denda dirinci. Denda kaitannya dengan utang piutang enggak boleh. Kalau selain itu ya sebagai punishment dibolehkan. Saya ingin bertanya, apakah batasan dari seorang dapat melakukan transaksi jual beli ketika berada dekat dengan masjid? Karena saya pernah sholat di suatu masjid yang mana ada toko di bawah masjid. Namun berbeda pintu masuk antara masjid dengan toko tersebut, berarti sudah dianggap berbeda. Contoh di sini masjidnya di basement misalnya, toko di atas, berarti yang dianggap masjid di bawah. Atau toko di atas lantai 2, di lantai dasar itu untuk ya swalayan, jual beli, ada toko macam-macam. Nah, naik ke atas baru fungsinya jadi masjid. Berarti yang di bawah dianggap bukan masjid. Maka diterapkan seperti itu. Wallahu a'lam. Ustadz, mohon dijelaskan hukum berkurban dengan cara kita mentransfer uang untuk dibelikan hewan kurban. Apakah tidak termasuk goror karena kita tidak melihat hewan yang kita beli tersebut? Yang penting sudah jelas, dia beritahu ini harga sekian, nanti ukurannya kecil, ukurannya besar. Ya, sudah jelas seperti itu. Kalau ini tidak ada masalah. Bagaimana sikap kita mendapati jamaah sholat yang over gerakan? Seperti mainin kuku, sedikit-sedikit mengusap rambut. Yang hal ini dilakukan pada tiap rakaat. Dia lakukan perbuatan yang makruh di situ. Sholat dia jadi kurang khusyuk. Ya, jelas tidak terdapat kehusyuan di situ. Cukup dinasihati jangan dibahas pada sholat, tidak banyak gerakan seperti tadi. Menerima dana hibah dari yayasan yang dimiliki oleh bank konvensional. Saya takutkan itu dari dana riba, terus jadikan manfaatkan. Maka hati-hatinya tidak diterima, lebih aman. Ustadz, awal Zulhijjah berarti jatuh pada hari Jumat. Saya cek dari tadi ini belum ada berita ini. Sudah belum? Saya belum dapat. Ada yang sudah dapat? Biasa Kemenak RI itu di Twitter itu sudah ada pengumuman. Belum juga. Mungkin masih rapat atau makan malam atau gimana gitu. Karena nggak terlalu urgent sih bagi mereka kalau yang ini. Namun ya nanti tunggu aja, nanti baca aja di internet nanti malam ini. Saya belum dapat. Kalau Anda sudah dapat nanti beritahu. Mana? Oh sudah. Pemerintah tetapkan Idul Adha 11 Agustus, berarti besok. Berarti 1 Zulhijjah Jumat, malam Jumat ini sudah mulai, bisa perbanyak takbir, besok puasa sunnah, bisa 9 hari dari besok. Bolehkah menggabung puasa Zulhijjah dengan mengganti puasa Ramadan? Niatkan pokok saja puasa Ramadan. Lakukan pada awal Zulhijjah. Jadi insya Allah dapat pahala dua-duanya. Karena dia lakukan pada hari yang mulia. Namun nanti pas hari Arafah, niatkan hari Arafah. Qadha ditunda dulu. Namun kalau awal-awal ini dia niatkan puasa qadha dulu. Namun dipaskan dengan awal Zulhijjah, maka duanya dia dapat pahala. Karena lakukan puasa pada hari-hari yang mulia. Bagaimana jika kalau tahun ini tidak dapat ikut puasa Arafah karena dikhawatirkan pada tanggal tersebut bertepatan dengan waktu haid? Amalan apa yang bisa dilakukan agar mendapatkan pahala seperti puasa Arafah? Tidak ada pengganti. Yang ada pada hari Arafah nanti yang wanita bisa perbanyak doa.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairud doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Juga bisa memperbanyak takbir dan zikir. Jadi melakukan amalan seperti itu. Apakah bacaan zikir pagi petang ataupun zikir sesudah sholat wajib ada urutannya? Kalau zikir pagi petang tidak ada urutan, sholat wajib tidak ada urutan. Ada punya di buku tulis nomor 1, nomor sekian, cuma membantu saja, bantu menghafalkan biar tidak lupa begitu. Namun urutan mestinya tidak ada. Seadanya jenengan habis sholat baca astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Langsung lanjut ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh. Urutan ini tidak baku. Yang baku itu cuma setelah salam langsung baca istighfar 3 kali, terus Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu zikirnya bebas. Jadi membaca terbolak-balik tidak masalah. Apakah Imam Ghazali seorang sufi? Dia sufi, kemudian tasawuf dan filosof. Ya, namun di akhir hidupnya dia bertobat. Namun masalahnya karyanya sudah tersebar yang sufi tadi dan tasawuf dan filsafat tadi. Itu sudah lebih banyak tersebar dibandingkan dengan pertobatannya. Jamaah tabligh apakah mereka mubtadi? Yang jelas kalau perhatiannya dalam akidah tidak ada. Perhatiannya dalam fadilah amal. Mau ingatkan tentang tauhid tidak. Ingatkan tentang syirik juga tidak. Ya. Kalau dia ingatkan tentang syirik, malah dia takut jamaahnya itu lari. Nah, tanda dakwah yang baik, yang lurus itu gimana? Ingatkan tauhid, ingatkan syirik. Ya. Itu saja kuncinya itu. Tahu perhatian suatu dakwah itu bagaimana? Bagaimana dia ingatkan tauhid, bagaimana dia ingatkan syirik. Dia lagi bahas Riyadhus Shalihin, dia tetap ingatkan tauhid, ingatkan syirik bagaimana? Lagi bahas tafsir, dia tetap ingatkan tauhid, ingatkan syirik. Bukan dia fokus untuk bahas fikih ibadah terus. Ya. Karena umat saat ini lebih butuh dakwah kayak begini. Ada pun yang mengatakan bahwasanya umat ini tidak mungkin terjatuh pada kesyirikan. Wah, itu pendapat sesat itu kayak begitu. Realitanya syirik mana-mana. Nggak bisa dipungkiri itu. Syirik pada area-area kuburan-kuburan para wali, ya pakai jimat, ya pesugihan macam-macam. Masa kayak gini enggak realita bukan syirik? Ini realita syirik ini. Dan terjadi di mana-mana. Nah, kalau dia fokus seperti ini dakwah yang benar seperti itu. Ingatkan terus kesyirikan. Jika bapak saya berkorban sapi untuk 7 orang termasuk saya, apakah saya juga tidak boleh motong kuku, rambut dan lain juga? Atau hanya bapak saja? Kalau darahnya dari bapak berarti bapak saja yang tidak boleh motong kuku dan motong rambut. Apakah boleh saya berkorban tetapi padahal qadarullah saya lupa memotong kuku saya, tapi saya sudah ada niatan ingin berkurban. Bagaimana baiknya? Apakah saya tetap berkurban atau tidak? Tetap berkurban. Masalah kuku tadi di sini bukan syarat. Seandainya kukumu terlalu panjang terus punya resiko besar di sini, ya, jalannya hari sampai 10 hari nanti punya resiko, ya sudah diambil keringanan ketika itu untuk motong kuku. Dan makanya ada persiapan tadi, ada persiapan sebelum masa 1 Zulhijjah sudah potong kuku, potong rambut. Bagaimana tentang hukum puasa di bulan Zulhijjah? Jika ada fulan yang terbiasa melakukan puasa Daud dan ketika itu masuki bulan Zulhijjah, karena beberapa ustadz mengatakan puasa Daud itu menghapuskan syariat puasa sunnah yang lain. Nah, bagaimana ketika masuk tanggal 9 Zulhijjah si fulan tadi bertepatan ketika berbuka puasa? Saran saya masuk awal Zulhijjah, puasa Daudnya di stop, ganti puasa full di situ. Kalau dia puasa Daud bisa, insya Allah puasa full bisa. Jadi dari 1 sampai tanggal 9 puasa, atau dia milih hari apapun. Nanti setelah hari tasyrik, karena tasyrik nggak boleh puasa ya, setelah hari tasyrik baru dia mulai puasa Daud lagi. Kalau sedang sholat sunnah kemudian ditepuk untuk dijadikan imam, apakah perlu mengeluarkan suara atau tetap diam? Berarti jenengan ubah niat langsung jadi imam. Kalau itu sholat maghrib, isya, subuh, suaranya dijaharkan berarti. Saya tanggal 10 ada acara di kampus dan tanggal 14 harus ada di Jogja. Karena ada kegiatan di kampus lagi. Apakah tidak mengapa saya tinggalkan sholat id tanggal 11? Sebentar. Karena kereta untuk pulang hanya ada jam 7. Karena jika saya pulang tanggal 12 nanti saya di kampung hanya 1 malam. Karena harus berangkat lagi tanggal 13. Masya Allah super sibuk tenang.
Bu, kalau ada waktu kesempatan untuk bisa beridul adha, punya kurban, dia melihat kurban, bu, momen ini dimanfaatkan gitu loh. Jangan cuma karena urusan kampus, urusan ini, masa momen ini saya nggak bisa ditinggalkan dulu yang tadi itu. Ya sudah, risikonya dia di kampung, dia memang waktunya sedikit, yang penting idul adha gitu loh. Di Saudi Arabia itu malah idul adha itu lebih besar daripada idul fitri loh itu. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai hari Tasyrik itu kayak libur full. Cuma orang Indonesia yang nganggap itu biasa-biasa saja. Mereka ketika mau 1 Zulhijjah itu sudah nganggap itu hari istimewa sekali. Ya, kalau dia punya kurban, dia kurban itu, dia nanti kurbannya itu dia nyembelih sendiri. Sehingga memang kebiasaan orang Arab itu, memang kalau praktekkan sohibul kurban dapat sepertiga pas. Kenapa? Karena setiap rumah itu ada kurban. Ya, setiap rumah ada kurban. Berarti dia nyembelih sendiri ya. Dia ambil sepertiga untuk dia, sepertiga dia bagi ke orang miskin, sepertiga bagi ke orang kaya. Pas nggak? Karena tiap rumah punya. Yang tetangganya sebelah kayak gitu juga. Iya kan? Pas dapat sepertiga kan? Pas. Kalau kita mau bagi sepertiga sohibul kurban, minta dari panitia, warga cuma dapat secuil kayak gini. Karena sohibul kurban sudah dapat banyak. Sana tuh menganggap idul adha itu luar biasa itu. Kita aja, kita coba kalau tiap rumah itu semuanya berkurban, kurban tuh bagaimana banyaknya itu. Mau bagi-bagi aja sudah sulit. Sudah stok saya sudah banyak gini, nerima dari tangga lagi, sudah banyak. Ya. Mungkin anak kos-kosan itu sudah punya, sekarang beli freezer sendiri gitu ya. Lihat itu. Seandainya semuanya itu dipogong tiap rumah, coba lihat tiap rumah. Ya. Kalau kenyataannya harus tiap rumah kan berarti kan? Sepertiga dipraktekkan. Anak kos tuh makmur sekali. Dia beli freezer aja, taruh di depan kos-kos. Sudah kita pokoknya freezer sudah untuk 2 bulan kita daging terus tiap hari. Masya Allah. Nyate terus. Itu kenyataannya. Nganggap luar biasa Idul Adha. Kalau kita cuma nganggap yang luar biasa itu Idul Fitri, sana luar biasa Idul Adha. Karena panjang sekali loh. Dari awal Zulhijjah sampai tanggal 10, lanjut lagi hari Tasyrik, 13 hari coba. Kamu lewatkan momen 1 hari saja gitu, sayang sekali. Ya, kalau saya ini malah saya itu mau liburkan kajian, ini nggak mau hari Tasyrik, saya nggak mau ngaji, mau ya ada daging makan aja. Kesempatan gitu loh, ada kurban, bagi-bagi kurban, kesempatan. Kayak begini kok nggak bisa manfaatkan waktu gitu loh. Maka kalau kita pakai kaidah tadi, ya kaidah Ibnu Qayyim tadi ya, saya milih ibadah apa ya di situ, saya milih sesuai waktu dong. Iya kan? Waktu saya dapati Idul Adha, apa yang saya lakukan berarti? Sholat Idul Adha, terus apa? Kurban. Sudah jelas dari perkataan Ibnu Qayyim tadi yang saya sebutkan tadi. Sama seperti tadi, tamu hadir ke rumah, mana yang kita dahulukan? Layani tamu yang hadir. Maka ketika saya dapati 10 Zulhijjah, apa sikap saya ketika itu? Sekarang ini kurban dong, kurban. Saya berarti ngurus kurban. Kalau punya kurban, saya ngurus kurban saya. Kalau itu Idul Adha saya dapati, saya sholat Idul Adha dong. Saya nggak sibukkan dengan dunia terus, mau liburkan. Jadi dia liburkan 1 hari aja. Kalau nggak bisa hari Tasyrik nggak bisa, ya sudah 1 hari tadi. Hari Ahad tadi itu berarti. Mau ngatur waktu kayak gitu, manage waktunya. Mau tanya bagaimana sifat sholat Nabi ketika bersiap sampai takbir? Bersiap ya biasa, tidak ada lafaz niat ketika itu. Tidak juga seperti sebagian imam baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri wasilil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinni wan nas, Allahu akbar. Enggak ada anas begitu di awal, dia baca cepat, enggak ada. Ya, langsung masuk. Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam Zadul Ma'ad, ketika memulai sholat takbir, tidak ada Nabi SAW pakai jeda punya kesempatan untuk baca niat, enggak ada. Baca surat tertentu tidak ada. Jadi langsung niat dalam batin, langsung masuk dalam sholat. Bagaimana, berapa lama batas akikoh dan kapan yang paling afdol? Apa bisa dilakukan di daerah lain? Baiknya kalau akikoh, ya ini kelahiran dengan pada anak, berarti hari ke-7 lebih afdol. Nggak mampu ditunda hari ke-14. Namun ini tidak pakai dalil. Ya, ditunda lagi hari 21, ditunda lagi hari ke-28. Yang jelas sebelum balik. Bagaimana Ustadz kalau sudah balik? Apakah perlu ada akikoh? Gugur. Perlu akikoh diri sendiri enggak? Tidak.
Lalu ditanyakan tadi, akikohnya ini paling afdal waktunya sudah lama, batasnya gimana tadi sebelum balik? Kalau sudah balik, apakah perlu mengakikohi diri sendiri? Tidak perlu. Hadis yang mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat jadi Nabi, beliau mengakikoi dirinya sendiri, hadis yang dhaif. Di antara yang dhaifkan hadis ini adalah Imam Nawawi. Imam Nawawi katakan di dalam hadis ini terdapat perawi yang dhaif. Sehingga kalau ada penilaian kayak begini, berarti hadisnya tidak bisa dipakai. Kesimpulannya seperti pendapat dari Imam Malik, maka tidak ada akikah untuk diri sendiri. Tidak ada juga akikah untuk orang dewasa, tidak ada. Berarti kalau ketika itu sudah dewasa, jadi gugur akikahnya. Dan akikah ini jadi diserahkan kepada orang tua, bukan pada anak. Nah, ini pendapat yang lebih tepat. Ustaz, apakah betul satu kambing bisa seperti berkurban satu keluarga? Seorang sahabat pernah berkurban, dia niatkan untuk dirinya dan satu keluarganya, dan itu dibiarkan oleh Nabi, maka menunjukkan ada persetujuan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti bisa baca di buku kurban saya, ada buku gratis di rumahisa.com itu, jenengan download, baca di situ, ada dalil-dalilnya lengkap. Kapan afdalnya untuk menyembelih hewan kurban? Apakah setelah sholat Id? Karena saya pernah melihat hewan kurban itu disembelih keesokan harinya. Yang para ulama sepakat semuanya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Gak ada yang berselisih pendapat di sini. Adapun hari sesudahnya tanggal 11, 12, 13, ya sebagian ulama katakan kurban cuma hari Idul Adha saja, hari nahar. 11, 12, 13 tidak. Ada yang katakan tambah lagi 11, 12. Dan yang lebih tepat 11, 12, 13 masih boleh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu katakan ayyamut tasyrik yaumudz dzabhin. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 adalah hari penyembelihan kurban. Berarti masih boleh. Namun yang paling afdal tanggal 10-nya, karena tidak ada para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Jadi setelah sholat Id pada tanggal 10 Dzulhijjah tadi, berdosakah seorang istri yang ikut berkurban tanpa izin terhadap suami? Kalau ini uang suami, minta izin sama suami. Kalau itu uangnya istri, tetap saran saya bilang pada suami. Apakah kurbannya orang yang belum sholat akan diterima oleh Allah? Nah gini, kalau jenengan dapat pertanyaan kayak gini, dan ini kasus ketika di masjid misalnya, dia mau berkurban namun nggak pernah sholat, bilang sama yang tadi berkurban sholat dulu, biar kurbannya itu diterima. Kalau dia tetap ngeyel-ngeyelan seperti ini, bilang aja, Pak, sia-sia nih kurban Bapak itu tidak diterima. Ya biar dia takut dan dia tidak nganggap sholat itu remeh. Ya, biar dia nganggap sholat itu penting, bilang aja, Pak, jenengan nggak akan diterima ini korbannya ini kalau tidak sholat. Sekarang sholatlah, sadar sholat, biar korban itu diterima, gitu. Ya, nanti akan bangun kesadaran orang itu untuk sholat subuh, sholat 5 waktu yang lainnya. Lebih afdal mana, berkorban atas nama diri sendiri atau berkorban di atas namakan orang tua? Kalau orang tua satu rumah dengan kita, maka cukup berkorban atas nama diri sendiri, maka satu keluarga masuk. Syarat berkurban dengan satu keluarga 3 syarat. Yang pertama satu rumah, yang kedua itu masih punya hubungan kerabat atau itu adalah istri kita, yang ketiga yang jadi tanggungan nafkah. Kalau orang tua jadi tanggungan nafkah kita, berarti bisa masuk dalam pahala, maka cukup pakai nama kita saja. Bagaimana hukumnya makan-makan panitia kurban dan warga yang turut membantu kurban dengan daging yang diambil dari hasil kurban? Saran saya tidak diambil dari hasil kurban. Solusi pertama, kasih panitia kurban, tukang jagal upah khusus seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika ngurus kurban Nabi. Jadi ada upah khusus. Kemudian yang kedua, tidak mengambil dari hasil kurban untuk upah bagi tukang jagal maupun panitia kurban, karena biasanya nanti dia jadikan ini jatah khusus. Solusi yang paling gampang adalah beli kambing khusus untuk panitia, dan ini bukan kambing kurban. Nanti disediakan, disembelih, kemudian untuk makan-makan panitia, ambil dari kas masjid. Ini jadi aman di sini. Ya, dan ini harus pahamkan pada warga, karena dalam terkait dengan pembagian kurban 2 hal nggak boleh. Yang pertama, tidak boleh menjual hasil kurban apapun, termasuk kulit. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengupayi dari hasil kurban untuk tukang jagal. Ali ketika ngurus kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu ambil dari uang saku sendiri untuk bayar tukang jagal, sehingga jadinya kurban itu murni diserahkan pada orang-orang, ya, tidak untuk diperjualbelikan.
Biasa ini masalahnya itu panitia itu eman-eman kalau dikasih gratis kalau kulit tadi. Mbok coba ditukar dengan daging, dibarter dengan daging atau nanti jadikan kambing gitu. Ingat, kurban ini bukan bisnis. Ini nggak ada maksud-maksud baik di sini. Kalau ini pernah dilakukan dulu itu sudah pada bingung itu sahabat tuh ngurus kulit kayak gitu. Ya. Karena mereka bagi semuanya itu tadi. Saya mau ambil kulit ini orang miskin sudah bagi nih, sudah nih bawa pulang kulit. Gitu aja. Ada penada kulit yang mau ngambil ini jatah kulit itu penada kulit, ambil saja itu sudah. Kenapa nggak mau dikasih cuma-cuma gitu loh? Kenapa sampai mau pikir ini ini kan eman-eman kok, ini kan masih bisa jadi duit. Nah itu kamu mikirnya bisnis. Dan panitia cuma mikirnya duit dan ujungnya duit. Dan cuma mikir ini gimana bisa jadi daging, bagaimana bisa jadi kambing. Mindsetnya ini dihapus dong kayak gini. Orang di Arab sana nggak pernah mikir kayak di tempat kita gini loh. Ada penada kulit ya sudah bawa pulang aja itu sudah selesai. Kita masih pikir gimana kulit dilelang, gimana kepala dilelang, gimana daging juga dilelang. Coba lihat ini. Jadi bisnis semua kan? Gimana nanti uangnya jadi kas masjid, bagaimana uangnya untuk bangun masjid, gimana uangnya itu untuk ngurus TPA, coba lihat. Padahal mikirnya gampang sekali. Sudah nih orang miskin yang mau ambil ini bawa pulang aja itu sudah. Penanda kulit mau ambil ini sudah selesai. Saya selalu logikakan itu dengan orang musyrik. Coba lihat, orang musyrik itu buat sajen di laut itu nggak ada yang pernah narik kayak itu lagi. Coba lihat, kepala itu dilarung di tengah laut, ada yang pernah narik lagi kemudian jual kepala kayak tadi? Enggak. Masih mending orang musyrik, makanya saya bilang. Bu, panitia kurban cari pelajaran gitu loh dari orang musyrik tadi yang larung di pantai selatan sana. Dia kualat kan, kepala ditarik lagi oleh yang larung tadi. Wah, kualat besarnya, Roro Kidul marah besar itu. Iya kan, menurut dia kan kayak gitu. Dia aja punya kayak gini loh orang musyrik. Karena itu kan persembahan sama. Namun kan ini kita persembahan untuk Allah. Harusnya nggak ditarik-tarik lagi dong. Mikirnya simple sebenarnya. Panitia nggak mau mikir simple gitu. Ya, mikirnya sederhana. Apa tadi ada yang dilarung kayak gitu itu ada, yang narik-narik nggak ada. Ada yang ditaruh, ada sesajen di pojok desa gitu. Ada yang mau ngambil itu yang tadi taruh berani ambil, nggak berani. Paling cuma anak sekolahan aja yang ngambil itu. Ya, anak sekolah lihat ini apa nih, wah ada gedang, ada ini, wah ambil itu bawa pulang dia. Cuma ada itu aja. Yang tadi naruh gitu berani ambil, wah kualat dia. Dia tahu ini pokoknya untuk sesaji. Sudah tahu kan kayak gini kan? Nah, kurban layaknya kayak gitu dong. Ini kan persembahan untuk Allah. Fungsinya sama seperti tadi. Makanya kita ketika kurban kan sudah baca Bismillah wallahu akbar, Allahumma taqabbal min siapa? Ya Allah terimalah kurbannya si fulan ini loh. Terima berarti kan semuanya diserahkan itu. Orang miskin ambil, orang kaya itu ambil, saya berkurban ambil itu jatahnya saja sudah. Selesai. Nggak ada ceritanya itu sepertiga nanti dijual, yang ini dilelang, jeruannya di ini gitu. Wah, pusing sekali panitia saat ini. Dan panitia rata-rata nggak mau belajar kurban juga. Cuma tahu dari turun temurun ini sudah dibisniskan kayak gini jadinya. Dan nggak ada yang mau renovasi ini, mau revisi ini nggak ada, mau perbaiki ini nggak ada. Ini tugas kalian yang muda-muda ini, rombak gitu. Kalau saya gampang bisa ini langsung ngomong. Ya apa-apaan kayak begini ya, bisa ngomong langsung, tinggal mesti tadi tinggal dirembuk ini gimana ini untuk diselesaikan masalahnya. Karena sebenarnya mikirnya simple aja. Cuma panitia cuma mikir ini untungnya bagaimana, ini bisa jadikan daging, ini bisa jadikan kambing, eman-eman dikasih gratis. Nggak mau mikir yang gratis gitu loh. Sudah kasih semuanya gratis. Maka pertanyaan-pertanyaan ini saya bisa jawab kayak begini. Saya pernah dengar di Instagram ada ustadz yang menjelaskan sebuah hadis bahwasanya pembelian hewan kurban itu harus ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah. Nah, jika belinya sebelum bulan Dzulhijjah, hewan tersebut tidak dapat diniatkan untuk ibadah kurban. Yang saya pahami dari ceramah ini adalah kalau hewan kurbannya hilang. Gitu. Saya masih pahami seperti itu. Saya belum tanya langsung. Karena yang bicara ini guru saya. Saya masih husnuzonnya kayak gitu. Jadi sebelum Idul Adha, jika sudah dibeli, kok ternyata hilang, ya tidak diniatkan kurban karena belum masuk 1 Dzulhijjah. Namun kalau sudah masuk 1 Dzulhijjah, sudah dibeli ini atau sudah ada, ya sudah ada, maka kalau itu hilang sudah dapat pahala kurban karena sudah masuk 1 Dzulhijjah. Mungkin maksudnya seperti itu.
Maka kalau saya dapat pertanyaan kayak gini, saya harus tabayun dulu. Jangan bantah dulu sebelum tabayun, nggak boleh. Kamu sudah kritik sana sini, ternyata kamu salah paham. Dan yang ngomong berilmu lagi, dokter lagi gitu. Kamu sudah kritik sana sini, ternyata coba tanya ulang sama ustadznya tadi dia maksudnya gimana. Ternyata video potongan. Kamu nggak cross check dari awal itu. Dan senangnya ahli YouTube kan kayak gitu kan, motong-motong kan. Dan saya nggak mau kalau video saya itu dipotong-potong, nggak mau. Dengar dari awal. Maka nggak ada yang pernah potong-potong video saya, nggak pernah. Kecuali saya sendiri. Ya, itu. Kalau dia potong, dia nggak paham. Dari awal ada cerita dong. Dia potong di tengah. Itu. Maka kalau ada video potongan ceramah, ya, nah, itu dengar ini dari mana? Ini mana video utuhnya ini? Karena kita salah paham. Bahwa suatu kalam, suatu kalimat, ya ini kaidah dari Umar bin Abdul Aziz ini. Suatu kalam, suatu kalimat dari seorang muslim bawa ke sisi positif terus. Kamu ada curiga itu salah, bawa positif lagi, aman. Kamu gak suzon sama orang. Kalau ini suzon langsung. Saya ambil positif, saya husnuzon. Saya nanti cek nanti, saya tanya nanti. Namun saya husnuzon masih seperti itu pendapatnya gitu. Karena ini masih jadi dalam ceramah panjang ini. Ya. Maka saya nggak senang kalau ada kayak begini langsung dibantah dulu. Kok di cross check dulu dong? Itu ceramah panjang itu. Ini lagi sisi tanya jawab, mungkin lagi motong yang di depan tadi baru jelaskan saat ini, dia cuma jawab singkat. Gitu. Jadi yang jelas kurban itu ada, hewan kurban ada sebelum 1 Zulhijjah boleh. Masuk 1 Zulhijjah ada hewan kurban juga boleh. Permasalahannya adalah gimana kalau hewan kurban tersebut hilang ketika sudah masuk 1 Zulhijjah. Kalau sudah masuk 1 Zulhijjah itu hilang, sudah ada niatan kurban, dapat pahala kurban. Nah, kalau pembicaraan kayak gini pas. Ya, dan saya yakin ceramah itu masih bicarakan sampai di sini. Ya, demikian yang kami bahas. Yang lainnya insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti kalau ada pengumuman, entah nanti pekan depan saya bahas kurban khusus, nanti ada flyer yang jelaskan itu, nanti saya akan beritahu insya Allah. Dalam flyer nanti bisa lihat di media sosial, di MPD maupun yang lainnya. Demikian yang kita bahas untuk kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat dan Allah beri taufik kepada kita dan ditambahkan ilmu dan amal soleh, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.